Gimana sih Kak Natasha? Ibu sebentar dong pegangin dulu sebentar. Ini belum selesai. Bu. Oh gitu ya? Ini lipstiknya juga belum nih. Oh itu kurang tebal lipstiknya. Ini nih tunggu dulu deh dipasangin dulu Iya. sebentar ya. Ibu pegangin dulu. Itu yang di dekat matanya juga agak agak kurang itu agak kurang tebal tuh. Dikasih tebelan dikit. Ya nanti Bedaknya. aku kasih bedak dulu ya Bu. Ya. Iya. Aduh, ribet deh emang kalau pagi-pagi kayak begini nih. Iya. Terus ini ada nodanya tuh yang hitam di pipinya kelihatan. Oh ya, udah nih Bu. Oh iya. Udah bagus belum Bu? Udah ya. Udah lah. Iya. Aduh, Masya Allah. Ibu terima kasih ya. Iya, makasih ya Kak Natasha ya. Selesai ya Bu. Iya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini udah live ya. Oh iya. Aduh punten, jamaah maaf ya. Ternyata udah live dari tadi loh. Assalamualaikum ibu-ibu. Punten ya Bu ya, biasa kalau pagi-pagi kalau udah mau live make upnya aduh bener-bener ribet ya Bu ya. Karena buru-buru ya, sampai lupa kalau sekarang udah live. Masya Allah, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin jamaah hari ini nih ya, ini Masya Allah sekali temanya bagus sekali. Jadi nih yang namanya hidup itu pasti kita pernah merasakan jatuh bangun ya Bu, Pak bener nggak? Bener ya, nggak mungkin ya bangun terus pasti ada jatuhnya ya. Pasti ada kekurangan itu pasti ada dan kelebihannya juga pasti ada. Nah bahkan kalau jatuhnya itu kalau bisa tuh sampai bosen ya Bu ya. Ya supaya kita tuh nggak gampang ngeluh ya. Jadi misalnya kalau ada ujian sedikit langsung ngeluh, ada ujian sedikit langsung ngeluh. Jangan ya Bu ya. Karena memang hidup itu seperti itu Bu. Kita coba lagi, kalau gagal coba lagi ya Bu ya. Karena kalau gagal itu bukan berarti kita kalah ya Bu ya. Tapi semakin semangat lagi untuk bangkit ya. Insya Allah. Maka dari itu hari ini tema yang akan kita bahas bagus sekali. Terutama untuk anak-anak muda zaman sekarang ini Masya Allah. Tema kita yaitu jatuh lagi, bangkit lagi. Apa Bu? Jatuh lagi, bangkit lagi. Alhamdulillah. Ya jamaah yang dirahmati Allah sebelumnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami segenap keluarga Islam itu indah. Mengucapkan sebesar-besarnya turut berduka cita atas kejadian penembakan di masjid di New Zealand beberapa waktu lalu yang telah menelan korban. Ya salah satunya warga negara Indonesia yaitu almarhum Bapak Lili Abdul Hamid. Ya semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa beliau. Amin. Dan Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah. Semangat Bu. Semangat ya, Masya Allah. Kalau gitu langsung aja deh, tausiah pertama kita nih ada Ustadz Azari. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, lama ya kita nggak ketemu ya Lama nggak Ustadz ketemu. ya. Jadi temanya hari ini jatuh lagi. Bangkit lagi. Walaupun nggak semua orang yang bangkit itu diawali dengan jatuh. Bisa Oh, jadi sebelum dia jatuh, dia tidur baru bangun bangkit juga namanya. Oh seperti itu ya Ustadz ya. Terus gimana nih? Jadi gini loh Ustadz, ini kayak namanya setiap usaha, apalagi Iya. kalau bisnis ya. Ini selalu berdagang misalnya nih, kan pasti ada ruginya juga kan Ustadz ya, nggak Iya. mungkin untung terus pasti ada jatuh bangunnya nih. Nah ini gimana sih Ustadz cara mengetahui bahwa kegagalan yang kita hadapi itu merupakan bentuk ujian dari Allah Ustadz untuk menjadi sukses dan bentuk kegagalan yang menjadi hukuman dari Allah. Nah itu seperti apa Ustadz, mohon izin. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah, kita doa bareng-bareng dulu boleh ya? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, amin. Wa rizqaw wasi'ah, amin. Wa amalan maqbulah. Mudah-mudahan yang lagi jatuh usahanya, yang lagi diuji, yang lagi bangkrut, yang lagi dapat ujian, semuanya dikasih keberkahan sama Allah. Amin. Bisa bangkit lagi. Amin ya Robbal. Jadi saya mulai dari kata kunci buat tema kita hari ini ibu-ibu. Semua orang pengen sukses, betul nggak? Betul. Udah doanya. Iya. Semua orang pengen sukses, betul. Nah karena semua orang ingin sukses, rumusnya sama. Semua yang masih punya keinginan sukses pasti juga pernah mengalami kegagalan. Kita bicara tentang jatuh, bangun, sukses dan kegagalan. Saya kasih contoh kecil deh. Awal-awal nikah dengan istri itu tanggal 4 bulan 10 2015 waktu itu, akadnya jam 10 lewat 17 menit.
Saya tadi kontak dulu tanya tanggal berapa. Itu awal-awal nikah istri saya lagi belajar masak itu. Masak sambal, Masya Allah. Itu awal-awal nikah sambalnya masih anyep. Itu. Ya, gagal buat sambalnya. Gagal buat sambalnya. Tapi Masya Allah setelah 4 tahun kita nikah. Masya Allah. Enggak, masih anyep juga sih. Enggak lah, udah enakan. Buktinya saya badannya makin sehat ini. Makin subur ya Ustadz ya. Iya, tapi bukan cuman istri. Saya begitu juga, awal-awal nikah saya bilang, aduh kayaknya gue gagal nih jadi suami ini. Kayaknya gue gagal nih. Kenapa istri saya kok lebih banyak keselnya ngelihat saya. Kenapa istri saya kok kelihatannya lebih banyak nggak bahagianya sama saya. Kayaknya saya gagal nih. Tapi setelah kita lama menjajaki dan hari ini sekarang 4 jalan 5. Masya Allah saya mulai belajar tuh bagaimana mencintai. Bagaimana lebih romantis. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang kalau ke kamar mandi saya gendong. Ke mall saya gandeng. Karena kalau nggak digandeng dia belanja. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, saya kasih rumus. Ini ada salah satu penelitian jurnal ilmiah. Dia bilang orang yang pengen expert di bidangnya itu dia harus lakukan pekerjaannya 10.000 jam. Ibu-ibu tahu nggak 10.000 jam itu? Kita baru dapat angka itu kalau kita melakukan tugas kita 3 jam per hari selama 10 tahun. Berapa? 3 jam per hari selama baru jadi orang yang ahli. Jadi kalau kita gagal, jatuh, karena memang belum 10.000 jam itu wajar. Sekarang pertanyaan aja tadi, Ustadz sekarang kalau kita dapat kegagalan, kita jatuh. Bagaimana membuktikan kalau kegagalan itu atau itu bermakna ujian atau hukuman? Saya pengen tanya dulu buat ibu-ibu, jawab semuanya ya. Siapa manusia yang pertama gagal dan jatuh? Siapa? Nabi Adam. Fakulnah bitu minha jami'a. Nabi Adam itu jatuh. Tapi kalau Nabi Adam gak jatuh, dia gak akan pernah jadi khalifah di bumi. Karena memang misi Allah menciptakan Adam untuk jadi khalifah. Tapi bukan cuma Adam yang jatuh, iblis juga dijatuhkan. Bukan cuma dijatuhkan, dikeluarkan. Fakhruj bahasanya. Tapi lihat, kejatuhan Adam itu lambang bahwa jatuhnya adalah ujian. Kenapa? Setelah dia jatuh, dia evaluasi. Rabbana, dzalamna, anfusana, wa illam taghfir lana, dan seterusnya. Tapi jatuhnya iblis adalah lambang hukuman karena alih-alih dia taat, dia semakin ingkar dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tanda-tandanya. Kalau kita jatuh, lihat bagaimana cara kita menyikapi. Ya. Introspeksi, evaluasi atau semakin angkuh dan tidak mau membuktikan kesalahan itu. Ya Ustadz, berarti ini bukan selalu hukuman ya Ustadz ya, tapi Allah Betul. menguji kita untuk kita Ujian supaya juga. jauh lebih baik Betul. ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Nah itu kalau bawa istri ke mall tuh, itu digandeng terus kenapa tuh Ustadz? Ya itu tadi, karena kalau nggak digandeng dia belanja. Oh Masya Allah. Terima kasih loh, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama. Azari. Masya Allah ya Bu ya, tadi yang udah dijelaskan oleh Ustadz Azari, jadi bukan berarti harus selalu hukuman ya Bu ya, tapi Allah memberikan kita ujian itu supaya kita jadi lebih baik lah. Jadi lebih baik lagi insya Allah. Nah jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan lagi nih, ini pasti jamaah yang rumah udah nanya-nanya ya, penasaran ya siapa sih bintang tamu kita hari ini. Luar biasa sekali, langsung saja kita lihat dulu yuk tayangan berikut ini. Silakan. Semua orang pasti begitu familiar dengan perlengkapan kosmetik dan kecantikan yang beraneka ragam macamnya, terutama kaum wanita. Siapa yang tidak mengenal brand kosmetik halal ternama yang ada di Indonesia, yaitu Wardah. Di balik kesuksesan produk Wardah, ternyata ada sosok wanita tangguh dan kuat yang menjadi pelapor kejayaan produk kosmetik dan kecantikan ini, yaitu Ibu Nur Hayati Subakat. Kesuksesan Ibu Nur Hayati telah memberi perkembangan yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia di mata internasional dengan ekspor berbagai produk kosmetik dan kecantikan yang dihasilkan oleh perusahaannya. Seperti apa ya rahasia sukses dari Ibu Nur Hayati Subakat? Nah, maka dari itu nonton ya Islam Itu Indah hari ini, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Tepuk tangannya jamaah. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Ibu Nur Hayati Subakat dari PT Paragon. Masya Allah. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Masya Allah. Sehat Ibu Nur? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu, ini Aca mau nanya nih Bu ya, Masya Allah sekali. Ini pasti yang namanya kesuksesan, apalagi dalam bidang usaha ya Bu ya. Kita pasti punya yang namanya titik nol atau kegagalan misalnya ya. Nah apalagi awal-awal mendirikan usaha. Sebenarnya apa sih Bu cobaan atau ujian rintis yang pernah Ibu lakukan selama usaha Ibu? Mohon izin Ibu boleh ceritakan sedikit ke kita. Ya.
pertama saya bikin usaha udah jelas langsung nggak sukses. Iya, Karena saya nggak bisa jualan. Masya Allah. Begitu saya tawar-tawarkan, pada bilang, ah itu sampo-nya sampo apa sih nggak dikenal gitu kan. Benar, Ya Bu. karena kita waktu kecil kan pasti nggak bisa promosi ya. Iya. Jadi itu kegagalan pertama. Tapi alhamdulillah waktu itu ada tetangga saya yang jago jualan. Dia sawarin ke salon-salon. Ternyata kan saya bikinnya barangnya bagus ya. Iya. Jadi kualitasnya bagus, harga bersaing. Alhamdulillah diterima sama salon-salon. Jadi Masya bagi saya itu Allah. pentingnya kita silaturahmi. Ternyata kita nggak bisa jualan, ada yang Ya. membantu kita bisa jualan kayak gitu. Kalau ya. kita baik sama orang dan berkenal dengan banyak orang, insya Allah banyak yang membantu kita ya Bu baik, ya, sih, Masya ya Allah. sih. Bu, ini mohon izin nih Bu, katanya nih Bu ya, kalau nggak salah saya pernah lihat juga di beberapa berita, ini katanya Ibu dulu waktu zaman-zaman usaha, dulu pabriknya sempat kebakaran katanya Kaoki. Itu gimana tuh Bu, Ya. Masya Allah. Jadi waktu awal saya bikin usaha itu kan masih home industry ya. Jadi di rumah. Nah, saya kan jual ke salon-salon, selesai jual ke salon-salon. Alhamdulillah barangnya bagus, di perawatan rambut ya waktu itu. Itu lumayan meningkat pesat ya selama 5 tahun. Nah lagi meningkat pesat, saya mendapat musibah ya. Tepatnya 5 tahun 90. Saya mendirikan usaha tahun 85. 90 kebakar habis, boleh dikatakan waktu itu minus. Kenapa saya bilang minus? Karena saya punya utang. Sedangkan piutang itu toko-toko biasanya kalau nggak ada fakturnya nggak mau bayar. Iya. Ada faktur aja kadang-kadang juga nggak mau bayar kadang gitu suka ya. nggak mau Ya akhirnya ya boleh dikatakan minus, tapi kenapa saya bisa bangkit kembali? Saya memikirkan utang. Saya memikirkan utang, kalau saya tutup siapa sih yang mau bayar utang? Iya, Ya kan? benar, Bu. Kemudian saya memikirkan juga karyawan saya. Kalau saya tutup siapa yang mau bayar karyawan? Jadi sebetulnya kalau saya mementingkan diri saya sendiri, nggak masalah saya tutup karena suami saya masih bekerja dan Masya Allah. penghasilan beliau juga lebih dari cukup. Jadi saya bisa bangkit kembali waktu Ya. itu memikirkan orang lain. Ya, Masya Allah, kayak luar biasa. begitu. Boleh tepuk Ya, tangannya sih. dong Bu. Ya. Cah, coba tanya dong Ibu Nur tadi Ya. mulai dari industri rumahan itu dari tahun berapa? 8? 1985. 1985. Masya Allah. Jadi Udah 34 layak tahun yang untuk lalu. sukses. Iya, Udah lebih 19. 10.000 jam ya. Masya Jadi Allah. layak Udah untuk 34. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bu Nur, ini kan yang namanya sukses, itu nggak mungkin ada orang yang nggak suka ya Bu ya. Pasti ada aja haters yang mencibir kita. Nah ini gimana nih Bu Nur menyikapinya untuk haters-haters di luar sana. Apalagi usaha Bu Nur, Masya Allah ya Bu ya, sukses ya Bu ya. Ibu pada pakai produk Wardah nggak Bu? Pakai ya, Masya Allah. Mohon izin Bu Nur silakan. Jadi waktu saya launching Wadah tahun 95, banyaklah komentar-komentar kok jualan produk kayaknya jual-jual agama gitu ya. Jual produk mah jual produk aja, kok pakai-pakai nama agama gitu ya. Jadi ya bagi saya sih itu masukan. Bagi saya sih apapun masukan apa itu cemek apa gimana, bagi saya itu adalah suatu masukan untuk koreksi kita ya. Jadi selama kita niatnya baik gitu ya, karena saya membuat produk halal ini bukan terus ya alhamdulillah lah jadi umat Islam, karena waktu itu belum ada produk halal Ya. tahun 95. Jadi untuk mengakomodasi untuk para muslimah supaya merasa aman memakai kosmetik. Masya kayak gitu. Allah. Ya, sih, ya. Terutama dalam beribadah ya Bu ya. Ya, Masya baik, Allah. ya, Terima sih. kasih banyak Bu Nur. Boleh tepuk Terima tangannya kasih, sekali lagi saya. Ibu. Masya Allah ya, cerita Bu Nur tadi menginspirasi kita semua loh. Ya mudah-mudahan dengan adanya cerita Bu Nur tadi kita bisa semangat juga ya Bu ya, bisa bangkit ya, ini bisa jadi salah satu contoh loh Bu ya. Ya, apalagi kita sekarang ini kadang-kadang kalau misalnya jatuh dikit kadang suka ngeluh. Ya Bu ya, jangan sampai ya Bu ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Ya, ini langsung aja nih kita panggil Ustazah Oki. Mohon izin Ustazah. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, Masya alhamdulillah udah lama banget gak ketemu Kak Oki nih. Udah 3 bulan semenjak Iya, Kaca iya. lahiran. Oh iya iya iya. Masya iya. Allah. Alhamdulillah ketemu hari ini. Iya, Umah, Ya. ini kan yang namanya jatuh itu kan sakit banget. Mm-mm. Aca pernah ngerasain kok, sakit Iya, banget iya, ya iya. rasanya ya. Semua orang Ah, curhat banget nih. Terus, Nah, terus? pasti nggak terima ya. Pokoknya tuh ngerasa kayak kok kayak gini sih ya Allah, pasti ada pernah rasa kayak gitu, kayak kayaknya sesek banget nih dada ini. Nah ini nih gimana sikap awal apa yang harus kita lakukan nih Kak Oki ketika kita Baik. berada dalam titik jatuh dan gagal dalam suatu hal, apalagi bisnis. Mohon izin Kak Oki. Baik, terima kasih Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membahas mengenai gagal bangkit dalam konteks yang lebih luas. Tentu kita menyadari bahwa setiap manusia hidup di muka bumi ini pastilah diberikan ujian demi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Hal ini termaktub atau tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin dan seterusnya. Bahwa Allah pasti akan menguji kita teman-teman sekalian dengan ketakutan. Ibu pernah takut dalam hidup? Dengan kelaparan, pernah lapar nggak ada uang, susah beli makanan, pernah lapar? Kekurangan harta, pernah kekurangan harta, nggak punya uang. Kekurangan jiwa, ada orang-orang yang dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, pernah mengalami kejadian itu? Atau kekurangan buah-buahan, bisa dengan ladang yang tiba-tiba mau dipanen, tiba-tiba nggak bisa dipanen. Atau pendapat lain mengatakan ada yang diuji dengan tidak kehadiran buah hati di dalam rumah tangganya. Macam-macam ujian Allah, begitu juga dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilainal turja'un. Allah akan senantiasa menguji kita teman-teman sekalian dengan keburukan maupun dengan kebaikan. Namun, coba kita berkaca dulu seberapa berat sih ujian-ujian kita. Maka hari ini saya akan menyebut nama 3 nabi yang beliau-beliau ini bangkit dari kegagalan atau dari ujian yang Allah berikan. Yaitu Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Zakaria alaihissalam yang doa-doanya dapat kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 83, Al-Anbiya ayat 86, dan Al-Anbiya ayat 89. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang juga seorang raja, dicintai oleh rakyatnya, memiliki anak yang sangat banyak dan harta kekayaan yang sangat banyak. 70 tahun kata satu pendapat hidup dengan sangat bahagia dan nyaris sempurna. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian demi ujian untuk Nabi Ayub alaihissalam. Dalam 3 hari berturut-turut semuanya habis. Hari pertama tiba-tiba menderita penyakit kulit yang sangat mengerikan, penyakit yang menular, digerogoti tubuhnya dengan ulat-ulat sehingga mengakibatkan kaumnya pergi meninggalkan dirinya. Kita baru sakit flu, demam 2 hari, 3 hari, ngeluhnya luar biasa. Hari kedua secara mendadak dikatakan pada salah satu pendapat bahwa jumlah anak-anak Nabi Ayub alaihissalam adalah 12 orang. Tiba-tiba semuanya meninggal dunia. Bukan hanya 1, 12 orang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, tiba-tiba seluruh tanaman-tanamannya mati dan hewan-hewan piaraannya semuanya juga mati. Harta kekayaan habis. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Ketika istrinya meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah, meminta agar semua dikembalikan, Nabi Ayub mengatakan, kemarin puluhan tahun kenikmatan sudah Allah berikan kepada saya, baru sedikit Allah kasih ujian kepada saya lantas mengeluh. Lalu ketika pada akhirnya penyakit itu mulai mengganggunya untuk beribadah, mengganggunya untuk dekat dengan Allah, baru Nabi Ayub alaihissalam mengucapkan sebuah doa yang doanya ini menjadi contoh bagi kita semua. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa penyakit. Sesungguhnya Engkau yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Jadi langkah pertama kalau ditimpa ujian gagal adalah husnuzon kepada Allah, berprasangka baik pada Allah. Nabi Ayub alaihissalam tahu sakitnya, semua kesedihannya adalah langkah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sakitnya membuat lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya habis membuat lebih taat kepada Allah. Kadang kita kaya, kita lupa sama Allah. Kadang kita sehat, kita lupa sama Allah. Makanya ada kalimat wa anta arhamur rahimin, Engkaulah yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Kedua, Nabi Yunus alaihissalam ketika marah meninggalkan kaumnya dari negeri Ninawa, kemudian karena kaumnya tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, naik ke atas kapal dan akhirnya harus turun dari kapal karena kapalnya goyang, oleng. Orang-orang mengundi siapa yang harus keluar dari kapal agar kita semua selamat di kapal ini. Nabi Yunus yang keluar namanya ketika diundi, keluar, loncat dari kapal dan masuk ke dalam perut ikan paus, merasakan 3 kegelapan. Yaitu kegelapan di dalam perut ikan paus, kegelapan malam, dan kegelapan di dalam lautan. Siapa yang bisa tolong Nabi Yunus alaihissalam? Kadang kita pernah gagal dan kita merasa nggak ada seorang pun yang bisa tolong kita. Sendiri betul kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa doa dahsyat dari Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 86. Doanya apa Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Intinya dalam doa tersebut adalah kita belajar bahwa ketika gagal introspeksi diri. Tadi sudah diucapkan oleh Ustadz Azari ya, kita introspeksi diri. Mungkin saja kesalahan itu akibat kegagalan akibat diri kita sendiri. Jadi banyak-banyak berintrospeksi diri dan Nabi Zakaria dalam surah Al-Anbiya ayat 89 mengajarkan kita sabar. Puluhan tahun gak punya anak,
Coba buka surah Maryam ayat 4. Aku udah tua ya Allah, tulang belulangku ini sudah ada ya Allah dan rambutku memutih. Tapi kemudian aku tak pernah kecewa berdoa kepadamu. Maka sabarlah ketika ditimpa ujian Masya tersebut. Allah. Begitulah kira-kira. Kak Oki, aku suka banget kata-kata Kak Oki yang bilang sakitnya kita bisa menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Masya Allah. benar. Terima kasih banyak Kak Oki Sama-sama. ilmunya. Bu. Bu. Masya Allah ya Bu ya, hari ini kita belajar banyak ya Bu ya. Tadi Ustadz Azhari sudah menjelaskan seperti apa sih bentuk kegagalan, apakah ujian ataukah hukuman ya Bu ya. Dan tadi Ustazah Oki juga sudah menjelaskan bagaimana sih caranya kita menghadapi titik kegagalan kita. Masya Allah, setelah ini kita masih akan membahas tema yang sangat menarik lagi. Dan tapi sebelumnya nih, nanti akan ada tausiah dari Ustadz Riza. Nah ini penasaran kan jamaah rumah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Tapi kita lihat dulu yuk performance dari Nash Indonesia. Silakan Nash.